Selamat datang di markas TSR. Dan sesuai dengan janji saya hari kemarin bahwa saya akan membuatkan konten khusus untuk DTF Basic Epson L18050. Jangan pernah beli printer DTF dengan Basic Epson L18050. Oke, kita bumper dulu. Indonesia, tanah airku. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita dengarkan dulu perbincangan saya dengan salah satu produsen DTF Indonesia dan saya akan sisipkan videonya. Ini dia. Printer Epson itu udah enggak lah, maksudnya enggak bisa dipaksa untuk produksi gitu loh. Iya, Bahkan iya, sekelas pun ya kan kadang-kadang kan kita ngeprint juga lemot juga kan ujung-ujungnya kan. iya, lemot sih. Iya, gitu loh. Udahlah cukup gitu loh. Jadi standar untuk produksi kaos itu ya ini LF ini loh. Gitu. Nanti kayak gitu aja sih paling informasi dan itu apa adanya kan. Itu emang itu yang terjadi kan. Kita kan Iya sih, nggak apa ya. Ya kita juga nyari uang kan. Kalau konsumen senang dapat cuan kan kita enak bang. Makanya iya itu tadi bener gue bilang bang. ganti aja udah gue gituin. Ayo masih Randy kan ganti aja. Lu kok diganti weng gini. Ah, lu nggak di posisi gua itu di posisi yang gue pengen ngelihat orang itu dapat cuan gitu loh. Kalau si Randy mungkin Iya, belum belum ini kan haus akan iya, cuan gitu lah. Kata dia lebih iya. baik buat gua printernya gitu kata dia. Gue bilang adalah. Ya itu dia salah satu perbincangan saya dengan produsen DTF Indonesia dan kita sering berdiskusi tentang itu dan kesimpulannya adalah bahwa saya itu sekarang itu di posisi pedagang. Saya ini TSR ini bukan memposisikan dirinya itu sebagai pebisnis, makanya kita nggak pernah buka cabang, nggak ada cabang karena memang yang buka cabang itu rata-rata pebisnis. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pedagang yang pola pikirnya gimana caranya konsumen kita mendapatkan cuan. Itulah pola pikir pedagang. Langsung masuk ke dalam pembahasan. Jadi simpel saja untuk konten kali ini, jangan pernah beli printer DTF dengan Basic Epson L18050 part 1. Ini kita baru part 1 ya. Nanti akan ada kupas tuntas DTF dengan Basic Epson L18050 ini per part-partnya. Ini part pertama, alasan kenapa kalian itu tidak boleh beli printer DTF dengan Basic Epson L18050. Yang pertama, kenapa printer DTF dengan Basic Epson L18050 itu lemot? Kenapa? Kalau kita menggunakan software seperti Photoshop, seperti Corel, itu nggak akan terjadi lemot. Kalau kalian menggunakan software Acrolead itu terjadi lemot. Setelah kalian ngeprint 1 meter lah, itu akan terjadi lemot. Ya, ini adalah dinamo kalian bisa pasang di printer DTF Epson L18050 agar tidak lemot lagi ya. Dinamo penggerak carriage atau head ini kalau kalian ganti dinamo bawaan printer Epson L18050 menjadi dinamo ini, printer kalian nggak lemot lagi. Jadi memang sudah ditemukan DTF kalian yang Basic Epson L18050 ini tidak lemot lagi. Memang sudah ditemukan dengan mengganti dinamo bawaannya dengan dinamo ini ya. Dinamonya gede sedangkan dinamo bawaannya itu kecil. Tapi yaitu sekali lagi banyak faktor-faktor lain yang menjadi alasan bahwa kalian itu jangan beli printer DTF Basic Epson L18050 gitu ya. Dan itu yang membuat saya curiga terhadap printer DTF dengan Basic Epson L18050 ini kenapa seperti ini. Tadinya kan Basic Epson L1800, jadi printer ini didiscontinue oleh pihak Epson menjadi printer Epson L18050. Kenapa dibuat lemot? Nah, saya meriset, kalian bisa lihat video saya setahun yang lalu di tanggal 17 Agustus 2023. Itu pernah orang Epson ingin riset ke tempat kita dan saya tolak. Mereka itu sudah meriset bahwa mereka itu melihat ke dunia DTF, ke komunitas DTF. Ini orang DTF ini dia mengeprint dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan software apa? Nah,
didapatkan oleh pihak Epson dengan menggunakan Acrorip. Makanya mereka membuat printer Epson L18050 ini lemot jika diprint menggunakan software Acrorip. Saya juga curiga kenapa kalau ngeprint di software dokumen ya seperti Photoshop, Corel itu tidak terjadi lemot. Basic printer Epson L1800 tidak terjadi seperti itu. Kenapa di discontinue malah terjadi seperti itu? Itu hal yang membuat saya curiga. Dari situ aja kita seharusnya produsen DTF ini sudah mewanti-wanti, oh ternyata pihak Epson sudah memprotek diri membuat keluaran printer mereka yang terbaru ini memprotek software Acrorip yang biasanya kita pakai, biasanya komunitas DTF pakai, seperti itu. Dan itu memang terjadi, fakta apa adanya seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa pihak Epson memang sudah memprotek produk printernya ini, Epson L18050, untuk dijadikan printer DTF. Mereka sudah mewanti-wanti, ini loh saya buat lemot, ini loh tidak boleh digunakan untuk membuat printer DTF. Makanya saya protek untuk Anda, para komunitas atau para produsen DTF di Indonesia. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua. Kenapa distributor resmi Epson itu tidak menjual spare partnya ke printer yang sudah dijadikan printer DTF. Jadi bagi kalian ya, kalian yang di luar sana yang sudah membeli DTF dengan basic Epson L18050, kalau kalian membeli spare part ke distributor resmi Epson, itu kalian tidak akan diberikan spare partnya. Kalian harus lihat interview saya atau wawancara saya, bukan wawancara sih, pertanyaan saya ke pihak distributor Epson resmi di daerah Bekasi, Ruko Kalimas. Kalian harus dengarkan perbincangan kami ini. Ini dia. Ya. Siang, Mbak. Halo. Halo. Ya, Mbak. Halo, Pak. Itu motherboard L18050 ada nggak? Kita nggak jual spare part, Pak. Oh, nggak jual spare part? Nggak jual spare part. Tapi ini distributor resmi Epson kan? Iya, kecuali gini Pak, Bapak bawa unitnya ke sini, diservis di sini, terus ganti spare partnya. Spare partnya bisa kita pesan gitu Pak, tapi kalau Bapak cuma mau beli spare part nggak bisa Pak. Oh, sekarang aturannya gitu? Iya Pak. Aturan baru atau gimana? Oh, udah hampir 1 tahunan lebih ya Pak. 1 tahunan lebih kayak gitu. Iya. Iya, setahu saya kan dulu kan Mbak Siti ya, di sini dulu kan ada Mbak Siti kan. Iya. Dulu saya order sama dia tuh spare part tuh. Oh, oke deh Mbak. Ini yang ini kan Bulak Kapal ya? Bukan, Ruko Kalimas Pak. Oh, iya, Ruko Kalimas betul. Oke. Ya udah. Oke Mbak, makasih. Yuk. Nah, itu dia perbincangan saya dengan salah satu karyawan di distributor resmi Epson di Ruko Kalimas Bekasi Timur. Jadi itu ya, jadi kalian itu ya, kalau mau beli spare part Epson L18050, kalian harus membawa unitnya yang masih bentuk segel, yang masih tersegel oleh Epson. Jadi kalau printernya itu sudah dibuat printer DTF, itu kalian tidak akan diberikan spare partnya, karena mereka itu harus melihat unitnya, oh masih segel Epson, oke ini yang rusak motherboard, oke saya ganti. Nah seperti itu. Tapi kalau dilihat udah bentuk printer DTF, mereka tidak akan menjual spare partnya, seperti itu. Itu peraturan yang ketat oleh Epson terhadap distributor resminya yang ada di Indonesia. Itu jelas sekali, itu benar-benar murni sekali bahwa pihak Epson itu sudah mewanti-wanti bahwa ini loh printer saya Epson L18050 tidak boleh dibuat menjadi DTF. Itu makna dari peraturan itu ya. Kalian juga bisa memahami hal itu karena memang clear bahwa itu yang terjadi. Fakta itu yang terjadi. Next, saya akan mengajak kalian untuk berpikir logika kenapa pihak Epson itu tidak mempermudah para komunitas DTF ini, para produsen DTF ini untuk membuat printer mereka itu menjadi DTF.
Kenapa? Kerangka berpikir kita secara logika bahwa kalau komunitas atau produsen DTF di Indonesia ini bisa membeli printer DTF Epson L18050 dan dijadikan printer DTF, itu seharusnya pihak Epson itu sangat untung karena unit-unit mereka akan habis. Seharusnya mereka untung. Tapi kerangka berpikir mereka tidak seperti itu. Karena apabila printer Epson L18050 itu dibuat DTF, maka brand Epson itu akan hilang. Ya, kalau dijadikan DTF, brand Epson itu akan hilang. Karena produsen DTF itu membuat casingnya sendiri, ya seperti kompetitor kita yang ada di Surabaya Print, nanti saya sensor, itu juga membuat brand printer mereka yaitu Ria. Seperti kita membuat brandnya itu menjadi TSR. Jadi seperti itu. Jadi tidak membawa nama brand Epson lagi. Jadi lambat laun kalau itu terjadi terus menerus, maka brand Epson akan hilang dan itu akan merugikan pihak Epson. Makanya mereka memprotek diri agar printer mereka itu tidak boleh dibuat menjadi printer DTF. Karena brand adalah segalanya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga di suatu perusahaan besar sekelas Epson, brand. Jadi seperti itu logika berpikir saya dan semoga kalian yang menonton sama seperti saya melogikakan otak kalian itu sama. Ini benar-benar sudah clear banget bahwa memang pihak Epson itu tidak membolehkan dengan cara mereka melakukan hal-hal yang sudah kita bahas tadi di atas gitu ya. Itu sudah clear dan itu adalah dua alasan kenapa kalian tidak boleh membeli printer DTF dengan basic Epson L18050. Dan ini baru part pertama, nanti akan saya buat konten selanjutnya di part kedua, part ketiga. Mudah-mudahan ya, saya akan membahasnya itu. Tapi dua alasan ini sudah cukup kalau menurut saya sih. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian tercerahkan, semoga kalian bisa memandang lebih jernih apa yang terjadi di dunia DTF. Terima kasih, saya Ilham dan tim. See you next time.